Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Besok di akhir zaman itu orang akan bikin kelompok masing-masing. Kul hisbim bima ladaihim farihun. Dan orang itu nanti akan membanggakan kelompoknya, bahwa menilai kelompoknya lebih baik daripada kelompok orang lain. Sekarang sudah muncul itu. Sudah muncul itu sekarang. Makanya harus hati-hati. Sehingga kenapa saya dalam pengajian tidak menamakan kelompok pengajian saya, tidak. Saya juga tidak mendoktrin jenengan semua untuk seperti apa. Saya hanya ingin menyampaikan informasi, menjadi tambahan jenengan semua nanti berpikir dengan informasi, bukan doktrinasi. Karena saya takut dengan fataqatta'u amrahum bainahum zubur. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Ini sudah terjadi. Orang keluar dari satu partai bikin partai baru lagi. Dan semua partai itu niatannya baik semua. Sedang kenyataannya setiap kelompok yang memisahkan diri bikin kelompok baru, nambah pertikaian, nambah perpecahan sebenarnya kan. Inilah. Jadi tergantung pada hati masing-masing. Makanya Rabbunallah sumastaqom. Orang yang punya keimanan kuat dan selalu taat kepada Allah. Seluruh gerak-gerik ibadahnya itu hanya karena Allah. Kita puasa bukan karena Ramadan, tapi kita puasa di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu. Kita sholat bukan karena wajib, tapi sholli fardhul isya arba rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Itu. Walaupun ada sebagian yang niat dalam lisan tidak penting. Yang penting dalam hati. Itu kan hanya kesombongan belaka. Lagi-lagi kadang-kadang ilmu itu membawa orang menjadi sombong, sehingga sering menyalahkan orang lain. Kita sekarang kan banyak toh. Saya dulu ketika bimbing pengajian di Pertamina di Sukamaju itu, ya sering berdebat. Kenapa? Para karyawan Pertamina itu kan insinyur-insinyur dari sekolah yang favorit, sehingga pemahaman agama mereka selalu hanya berdasarkan kemampuan cara berpikir. Sehingga saya sempat mendampingi beliau-beliau selama 3 tahun. Alhamdulillah dengan informasi yang imbal balik, nah, beliau menjadi kesadaran beragama yang sudah tinggi, tapi teori syariatnya yang harus dibenahi. Karena apa? Mereka selalu dibawa oleh kesombongan yang dimunculkan oleh ilmu pengetahuan itu tadi. Makanya istiqomah dalam taat kepada Allah tetap hanya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang oleh ustadz-ustadz tadi disampaikan, itu bukan kebenaran mutlak. Al-Qur'annya bacanya sama, tapi dalam menerjemahkan Al-Qur'an sebatas sesuai. Hadisnya sama, tapi pemahamannya berbeda. Itulah antinya agama. Jadi sama dengan menyatakan qalu rabbunallah. Mereka mengatakan rabbunallah, rabbunallah. Sehingga semuanya di sini dengan takbir, pakaian pun dan pakaian yang syar'i. Banyak. Tapi dilihat di dalam hatinya ada apa itu. Sumastaqomu, kemudian dia taat kepada Allah sesuai kapasitas. Tidak boleh memaksa diri. Sholat pun sebatas kemampuan kita. Makanya sholat itu menghadap ke kiblat, tidak menghadap ke kanan dan ke kiri. Karena boleh jadi cara praktek sholat satu dengan yang lain adalah berbeda. Kalau kita mampu melaksanakan ini, kerja kita karena Allah, bukan karena mencari keuntungan yang besar-besar. Jadi kerja itu kan amilus sholihat, bekerja yang baik. Ya. Jadi istiqomah bekerja yang baik. Tidak peduli apa seberapa banyak relasinya, tidak peduli. Tapi tetap kita melayani, melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Maka kalau seperti itu balasan Allah tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun di tempat kita bekerja itu. Orang yang taat kepada Allah itu wataknya sama. Apa wataknya? Malaikat akan menginformasikan Allah takhofu wala tahzan. Kamu tidak usah khawatir. Walaupun dagang kamu tidak laku, macam gitu ya. Yang dagang, yang bertani, walaupun kamu tidak panen seperti yang kamu harapkan, tapi sudah dikerjakan dengan baik. Menjadi karyawan perusahaan, lakukan dengan sebaik-baiknya.
Allah akan menurunkan malaikat untuk mendampingi itu semua. Kita bisa mengevaluasi diri. Kita tidak punya rasa khawatir dengan pekerjaan yang sudah kita lakukan, hasilnya kayak apa, kita tidak khawatir sudah. Tahu-tahu perasaan itu ada di dalam diri kita. Nah ini cara mengenali diri. Allah takhafu wa la tahzan. Dan Allah menurunkan wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'ad. Allah akan mengganti, kalau kamu anggap itu penderitaan karena pekerjaanmu gagal, Allah akan mengganti kesenangan. Boleh jadi kesenangan itu di dunia ini atau di akhirat. Gitu. Nah ini coba kita praktekkan. Kita kerja apapun, kita praktekkan itu. Istiqomah, selalu melaksanakan dengan kebaikan-kebaikan. Loh, janji Allah turun dan nanti ini. Gitu. Tapi Allah mengirimkan itu untuk yang penting kita kelola dengan sebaik-baiknya, hasilnya kayak apa itu Allah. Ini hanya Allah takhafu wa la tahzan. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Tidak ada kekhawatiran. Cuman memang membuktikan keimanan itu nanti akan diganggu oleh hawa nafsu. Ya kalau kita jualan dari yang beli kan ya bangkrut, mesti begitu nanti mikirnya. Kalau kita sering-sering dekah kan jadi bangkrut juga kan. Itu hawa nafsu. Makanya wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Banyak orang yang mengikuti dengan ajakan-ajakan setan atas kerajaan Sulaiman. Mereka mengatakan Sulaiman yang kafir, tapi sebenarnya yang kafir adalah setan-setan. Jadi di Al-Quran itu banyak menjelaskan hal-hal yang sangat rasional tanpa penafsiran yang macam-macam. Tanpa penafsiran yang macam-macam. Nanti Allah itu memberikan satu kepahaman, orang yang sering baca Al-Quran itu akan hatinya akan bisa memahami itu. Tapi jangan dikomunikasikan dengan ilmu tafsir. Sekarang orang kan banyak toh. Kamu membaca Al-Quran hanya mendasarkan penerjemahan Menteri Agama, Kementerian Agama. Bagaimana kamu bisa paham? Kalau saya memahami Al-Quran itu kalamullah, hadis itu kalamur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang memang dikehendaki oleh Allah cinta membaca Al-Quran, itu akan diberikan ilham di dalam hatinya. Itu akan diberikan ilham. Cuman ingat, di samping itu juga ada setan yang akan membayang-bayangi ilham Allah. Apa munculnya ketika orang memahami ayat Al-Quran dengan sendirinya, kemudian muncul rasa takaburnya, rasa sombongnya muncul. Pokoknya kalau tidak pakai Quran hadis tidak sah beragama. Lah ini setan namanya. Orang yang suka ngomong orang harus kembali pada Quran hadis, kalau tidak pakai Quran hadis tidak sah beragama. Dia itu hanya hawa nafsu. Kenapa? Yakin orang mengatakan itu tidak hafal Al-Quran, apalagi mengerti Al-Quran, dia tidak terasa diangkat oleh setan. Sebab orang yang dihindari dari setan itu dia tidak akan bercerita tentang Al-Quran itu. Tapi dia melakukan apapun, pedomannya adalah amalun soleh. Dan amalun soleh nanti efek pada kehidupan berikutnya, kita tidak punya rasa khawatir dan rasa gundah gulana. Ini berarti menunjukkan malaikat telah mendampingi kita atas perintah Allah Subhanahu. Pertanyaan berikutnya, apakah hanya anaknya orang-orang yang baik saja? Tidak. Sekarang orang ribut dengan nasab ya. Jadi orang kalau potongan orang Arab ngaku habaib keturunan Rasulullah. Kita lihat kelakuannya kayak apa. Cuman tetap walaupun kita tidak senang, kita tidak boleh mencaci maki orang yang mengaku baik itu. Tidak senang boleh, tidak mengikuti boleh. Tapi kita kemudian ikut mencaci maki. Wah, Habib kok tidak sama dengan Rasulullah dan sebagainya, terus marah kita. Itu kita yang berdosa. Kecuali memang dia sudah mengganggu kita semua secara fisik dan akidah, itu boleh kita lawan. Tapi ketika tidak, hanya mereka melakukan kejahatan-kejahatan atau kejelekan yang menurut pikiran kita, kita tidak boleh terjebak dengan asumsi pribadi, dengan suudzon kepada mereka semua. Biarkan mereka menjadi orang baik, mengaku menjadi orang baik, toh nanti yang bisa membuktikan adalah
hari di mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara saat ini. Yang mana kemarin terjadi anggota FPI tertembak mati 6 orang, kita tidak perlu mengomentari. Jadi, tapi kita tetap menjaga keimanan kita istiqomah dengan ketaatan walaupun hanya sebatas pada kemampuan kita masing-masing. Dalam taat kita tidak perlu meniru orang lain, ya, tidak perlu meniru orang lain, tapi juga tidak perlu menilai salah orang lain. Insya Allah kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin, dengan aku yakin, Allah takhofu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kita akan dihilangkan oleh Allah rasa khawatir, rasa susah gundah gulana, dan kita akan diberikan kenikmatan walaupun tidak kita minta. Allah memberi tidak nunggu permintaan kita, tapi Allah tetap memerintahkan kepada kita untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman tidak usah diceritakan pada orang mintamu apa, dengan bahasamu sendiri, dengan bahasa Arab, dengan doa-doa yang maksurat atau doa-doa yang kita bikin sendiri. Yang penting jangan terpisah atau terlepas kita tidak berdoa, terutama setelah kita sholat. Mintalah kepada Allah sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, karena Allah berjanji siapa meminta pasti aku akan berikan apa yang diminta itu sendiri. Itulah hadis yang ke-21 yang diriwayatkan dari Abi Amroh atau Abi Amrin Sufyan ibn Abdillah As-Saqafi. Abi Amroh namanya Sufyan ibn Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah berikan maunah hidayah pada kita sekalian sehingga kita selalu bisa mentaati Allah dan Rasulullah SAW. Siapapun kita, anak siapapun kita, seberapa status sosial kita, kalau kita selalu bersama rahmat Allah, insya Allah hidup akan menjadi sejahtera. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.